Ya, selamat pagi Ibu Sumini dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 telah mendiskusikan hasil diskusi kami tentang nasionalisme dan demokrasi serta peran militer di Argentina dan Brazil. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Lukas Niawan, ada Tirza Miliora dan Fandi Adiaksyah. Nah, di sini kami menggunakan 3 buku di sini ada Amerika Latin, History of America Latin, dan Modern Latin America. Ada 3 buku ini. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, ada latar belakang nasionalisme dan demokrasi di Argentina dan Brazil, nasionalisme, demokrasi, dan peran militer di Argentina, nasionalisme, demokrasi, dan peran militer di Brazil. Nah, sebelum itu kita akan lihat bagaimana terjadinya hal-hal tersebut. Yang pertama, keberhasilan revolusi Amerika itu juga menunjang hal tersebut di tahun 1774 dan juga revolusi Prancis 1789 yang mendorong rakyat di Amerika Latin untuk berjuang demi kemerdekaannya sendiri. Yang kedua, Amerika Tengah dan Selatan dan di Hindia Barat, Karibia itu para pemukim mulai mencoba untuk mengambil alih kontrol atas masalah-masalah mereka sendiri. Nah, sekalipun demikian, perlu diingat bahwa Amerika itu perang atas kemerdekaan di Amerika Latin yang menghasilkan pemutusan tajam terhadap masa-masa kolonial sebelumnya. Nah, bagaimana latar belakang nasionalisme dan demokrasi khususnya di Argentina dan Brazil? Yang pertama yaitu adanya sumber ketidakpuasan bagaimana sumber-sumber yang ditimbulkan atas gerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Amerika Latin itu bersifat kompleks atau banyak. Salah satunya adalah kemerdekaan Amerika itu sendiri tahun 1776 yang dipicu oleh idealisme liberty, equality, dan brotherhood yang menimbulkan revolusi Prancis juga. Hal itu juga berpengaruh atas khususnya kaum intelektual Amerika Latin yang menggunakan konsep tersebut untuk memberi kerangka dalam rasionalisasi kemerdekaannya. Bisa dilihat bahwa awal pemberontakan juga mempengaruhi latar belakang ini di akhir tahun 1700-an sampai 1800-an. Selanjutnya di sini bagaimana tokoh-tokoh pemberontak yang bisa dikatakan seperti Simon Bolivar yang dikatakan atau dijuluki sang pembebas yang berjuang di wilayah Great Colombia yang pada gambar paling atas nomor 1. Nah, yang kedua, Jose de San Martin yang berjuang di wilayah Argentina khususnya dan Chile di gambar nomor 2 yang paling kanan. Dan yang ketiga, Miguel Hidalgo, Jose Morelos dan lain-lainnya yang berjuang di wilayah Meksiko di bagian bawah itu. Nah, bagaimana penyebab semangat revolusioner itu? Bagaimana para kolonis itu Spanyol sebenarnya telah terinspirasi oleh ide-idenya revolusioner yang berkembang di Eropa. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari struktur masyarakat di sana. Perlu diingat bahwa pada abad ke-19 pasca kemerdekaan Amerika Latin itu tetap ada dua kelas ataupun dua kelas yang sangat kaku dalam pemerintahan baru yang berkuasa. Nah, pada puncak piramida yang terlihat pada gambar di samping itu digantikan dari raja ke presiden. Dalam hal ini, banyak jumlah yang berarti secara politis dari kelas-kelas menengah maupun profesional dan kelas kerja industri. Nah, selanjutnya di tahun 1831 itu ada 13 negara di Amerika Tengah dan Selatan yang memerdekakan diri dari Spanyol dan Portugis. Tapi batas-batas negara itu berubah sejak beberapa kali. Seperti New Grenade yang sekarang menjadi Kolombia dan Panama. Dan Amerika Tengah yang menjadi 6 negara yaitu Guatemala, Brazil, El Salvador, Honduras, dan Costa Rica. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti daftar ini ada di Argentina itu merdeka di tahun 1816 dan Brazil 1822. Bisa lihat itu perbedaan di antara negara-negara di Amerika Latin. Nah, selanjutnya masih di latar belakang nasionalisme dan demokrasi khususnya di Argentina dan Brazil. Di Brazil dan Argentina itu ada pemimpin populis jenis baru yang muncul dengan tampilnya Getúlio Vargas di Brazil dan Juan Domingo Perón. Yang atas itu Getúlio Vargas, yang di bawah itu Juan Domingo Perón. Yang secara jelas keduanya memberi manfaat dan mengharapkan dukungan dari sektor menengah dan buruh. Maka itu adalah faktor utamanya. Nah, bagaimana pemerintahan secara demokratis itu berkuasa sebentar, tapi kemudian disusul oleh bagian militer atau politisi populis yang memegang kekuasaan dan kemudian digantikan oleh kaum oligarki konservatif yang tertutup. Nah, sebenarnya kalau di Brazil itu ada aliran beraliran kiri, El Salvador dan lainnya. Tetapi juga ada di kelompok moderat yang berulang-ulang bertikai antara semua kelompok tersebut. Nah, bagaimana kita bisa merangkai semuanya ini?
Tadi sudah dijelaskan dari Argentina sudah mencakup 3 bagian, demokrasi, nasionalisme, dan perang militer. Di Brasil juga seperti sama. Nah, kita akan masuk ke bagian nasionalisme dan demokrasi serta peran militer di Argentina. Yang pertama, kita akan lihat nasionalisme Argentina yang mengacu pada nasionalisme dari orang Argentina dan budaya Argentina itu sendiri. Nah, bagaimana itu terjadi? Karena adanya lonjakan selama perang kemerdekaan dan perang sipil dan menguat selama tahun 1880-an. Nah, ada gelombang minat baru pada nasionalisme sebagai tanggapan atas PD2 dan proses reorganisasi sampai sekarang di tahun kerusuhan di Desember 2001. Bisa dilihat ada 3 orang yang berpengaruh di Argentina, ada José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, dan Juan Domingo Perón yang dipandang sebagai nasionalisme Argentina sebagai kelanjutan dari sejarah. Nah, selanjutnya bagaimana Argentina itu dan bagaimana Argentina modern itu pernah menjadi bagian dari Viceroy Royalty of the Rio de la Plata atau bagian dari Kekaisaran Spanyol yang dahulu. Nah, bagaimana penangkapan Raja Spanyol itu juga berpengaruh selama Perang Semenanjung dan mulai akan Perang Kemerdekaan Argentina. Nah, bagaimana hal itu didasarkan atas prinsip mundurnya kedaulatan kepada rakyat. Nah, bagaimana absennya raja tadi atas kedaulatan kembali kepada rakyatnya yang kemudian mampu memerintah diri sendiri. Hal ini menyebabkan konflik di antara provinsi-provinsi yang dalam tanda kutip Viceroyalty tadi, yang dalam artian ada beberapa faksi atau bagian yang ingin mempertahankan negara di bawah organisasi sentralis atau terpusat yang digunakan selama ini, yang ingin juga menggunakan sistem federalis atau bagian negara bagian yang lain ingin memisahkan provinsi mereka sebagai negara mereka. Nah, maka hal ini akan menyebabkan perang saudara Argentina. Bisa dilihat di gambar di samping itu adalah perang-perang saudara di Argentina. Nah, selanjutnya bagaimana dari hal tersebut mengundang dari perang saudara ini mengundang gelombang imigrasi yang besar-besaran dari wilayah Eropa ke Argentina, sebaliknya maupun dari Amerika Tengah maupun Amerika Selatan, yang dikhawatirkan akan melemahkan identitas nasional negara Argentina saat itu. Sehingga Vicente Quesada yang juga sejarawan lainnya mempromosikan nasionalisme dengan menetapkan gagasan Viceroyalitis sebagai Grand Argentina yang menerobos ke beberapa negara dengan campur tangan kekuatan luar. Nah, bagaimana nasionalisme di Argentina pada abad ke-20-an? Nah, nasionalisme itu muncul kembali di tahun 1930-an. Dalam hal ini bertentangan dengan perubahan haluan Alvear pada gambar di samping itu di tahun 1935. Pemuda Ygroyenitas dari latar belakang nasionalis itu mendirikan Forja. Forja ini Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, yaitu pasukan berorientasi radikal pemuda Argentina yang memiliki pemimpin sosialis Arturo Duterte, Raul Salgabini Ortiz, dan Gabriel de Marzo. Nah, moto dari organisasi ini adalah kami adalah Argentina kolonial, kami ingin menjadi Argentina yang merdeka. Inilah salah satu semangat nasionalisme di Argentina. Nah, antara lain Forja ini juga mengecam sikap diam pemerintah atas banyak masalah seperti pembentukan bank sentral, pengorbanan ekonomi, dan Liga Bangsa-Bangsa, investigasi parlemen, dan kejahatan senat, khususnya selama Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana para nasionalis itu berpikir bahwa Argentina itu memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Inggris yang sangat kuat. Nah, bahwa negara itu juga tidak boleh membantu Inggris dalam konflik tetapi tetap netral. Nah, dalam hal ini juga nasionalisme di Argentina juga menyebabkan revolusi 43. Nah, dalam itu munculnya Juan Domingo Perón yang melaporkan campur tangan Duta Besar Amerika Serikat Braden dalam pemilihan 1946 dan akhirnya menang telak. Nah, maka dari hal tersebut, dari revolusi 43 tadi, dia merasionalisasikan atau menasionalisasikan beberapa hal utama dari segi ekonomi Argentina dan mendeklarasikan kemerdekaan ekonomi Argentina. Maka semangat nasionalisme itu berkembang di berbagai bidang termasuk ekonomi. Selanjutnya, bagaimana nasionalisme Argentina itu juga dianalogikan antara Perón dan Rosas untuk menjadi Revolution Libertadora atau revolusi yang memerdekakan. Bagaimana kudeta yang menggulingkan Perón dari kekuasaan dan melarang Peronisme atau kebijakan Perón yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, Eduardo Lonardi, presiden de facto, itu menggunakan kutipan ni vencedores ni
Sidos, atau dalam bahasa Latin bukan pemenang ataupun yang ditaklukkan, yang digunakan oleh Justo Jose de Urquiza yang setelah menggulingkan Rosas dalam pertempuran Caseros. Nah, ini adalah salah satu pergolakan nasionalisme di Argentina, bagaimana penggulingan kekuasaan Peron yang digoncangkan oleh beberapa hal. Nah, selanjutnya bagaimana nasionalisme Argentina itu berkembang menjadi proses reorganisasi nasional yang dipromosikan atau digencarkan oleh nasionalis yang selama adanya perang kotor dan perang Falklands. Nah, kedua konflik tersebut menimbulkan kontroversi besar karena nasionalisme itu menjadi menurun dan tahun-tahun berikutnya meningkatkan adanya stigma Amerikanisasi selama tahun 1990-an. Nah, akhirnya nasionalisme itu muncul kembali setelah kerusuhan Desember 2001 di Argentina. Nah, selanjutnya dari bidang demokrasi di Argentina akan dijelaskan oleh Fandi Adiaksya. Silakan. Selanjutnya adalah demokrasi di Argentina. Yang pertama adalah selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, berlaku pula kebangkitan gerakan rakyat Peronisme, yaitu satu gerakan yang didirikan oleh Juan Perón, tokoh terkemuka di Argentina dan di Amerika Selatan pada abad ke-20. Ia telah menyokong gerakan buruh di Argentina, tetapi akhirnya telah mempolarisasikan negara itu. Pada tahun 1955, ia digulingkan oleh pihak militer Argentina. Sejak saat itu, pihak ini telah mengatur negara Argentina dan saling tukar-menukar dengan pemerintahan yang demokratis. Rezim militer yang paling zalim sekali telah memerintah Argentina antara tahun 1976 dan 1983. Rezim tersebut kerap melanggar hak asasi manusia dan membunuh beribu-ribu orang yang dikenal sebagai desaparecidos atau bahasa Spanyolnya untuk mereka yang lenyap dalam satu peristiwa yang dipanggil dengan nama lain Dirtiwar atau Perang Kotor. Selanjutnya. Sejak masa Perang Dunia Kedua pula, hanya Juan Perón lah presiden sipil yang mendapat kuasa cukup lama, yaitu tahun 1946 sampai 1955. Itu pun karena dia berasal dari militer. Kembalinya Perón ke kursi presiden tahun 1973 pun tidak lama. Isabel Perón yang menggantikannya pada tahun 1974 sampai 1976 pun akhirnya dikudeta oleh militer. Selain nama-nama itu, hingga tahun 1983 hanya tercatat nama Arturo Frondizi 1958 sampai 1962. Arturo Illia dari tahun 1963 sampai 1966 dan Hector Campora 1973 yang berasal dari sipil dan mewakili partai politik. Campora bahkan berkuasa tidak sampai setahun. Dua presiden sipil lainnya, Jose Guido 1962 sampai 1963 dan Raul Lastri 1973 mewakili golongan independen. Sementara 10 presiden lain sejak tahun 1955 berasal dari militer. Masing-masing adalah Eduardo Leonardi, Pedro Aramburu, Juan Onganía, Roberto Livingston, Alejandro Lanusse, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Alfredo Saint-Jean, dan Reynaldo Bignone. Selanjutnya. Hal lain yang juga perlu dicatat adalah bahwa berkuasanya sipil di Argentina seperti yang juga terdapat pada saat ini tidak berarti militer hilang posisinya. Jadinya kekuasaan di Argentina itu
walaupun dari sipil, peran militer itu juga masih ada gitu. Pada masa kekuasaan Arturo Frondizi, militer mempunyai hak veto dalam kekuasaannya. Keputusan presiden bisa dibatalkan dengan veto dari militer. Jadinya pada masa Arturo Frondizi ini keputusan militer itu sangat besar gitu. Jadi sangat besar daripada presiden. Pada masa pemerintahan Juan Perón yang pertama pun, militer juga berperan sebagai pemerintah pendamping atau CEO government. Jadinya peran militer itu tidak dapat dikesampingkan gitu aja. Lalu catatan krisis di Argentina menunjukkan betapa sulitnya suatu proses demokrasi. Kestabilan politik yang bisa didapat melalui pemerintah yang kuat dan otoriter justru bisa lebih membawa proses demokrasi. Sebaliknya, dalam pemerintah sipil yang dibelit krisis ekonomi, proses demokrasi justru membawa ketidakstabilan. Jadinya catatan krisis di Argentina, baik itu pun dari militer ataupun sipil, itu malah menunjukkan betapa sulitnya suatu proses untuk ke arah demokrasi dari negara Argentina itu sendiri. Kuatnya kelompok Peronis dalam parlemen dan lemahnya pemerintah terhadap masyarakat menghasilkan pemerintahan yang jatuh bangun. Hal ini justru memperlemah penanganan krisis ekonomi. Bila pemerintah tidak dijatuhkan atau tidak mundur karena tekanan, tentu kebijakan ekonomi akan bisa berjalan lebih lama dan mungkin membawa hasil yang lebih baik. Selanjutnya, masuk ke dalam peran militer di Argentina. Golongan militer adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat Amerika Latin. Mereka mempunyai hak istimewa, tanggung jawab, dan posisi hukum yang bisa dilacak hingga masa kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa militer harus dan akan selalu memainkan peranan penting dalam konteks sosial dan politik. Untuk rezim demokratis yang baru berdiri di negara Amerika Latin, cara berhubungan dengan golongan militer adalah masalah yang penting. Jadinya tuh golongan militer di Argentina itu jadi salah satu pilar yang utama dalam masyarakat di samping pemerintahan maupun presidennya ya. Termasuk cara untuk meletakkannya di bawah sipil tanpa harus memancing adanya kudeta. Selanjutnya. Lalu Argentina mungkin berhasil menarik militer kembali ke barat pada tahun 1983. Namun peran militer tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Banyak cara untuk memaksakan kepentingan dan mencapai tujuan dalam politik. Itulah sebabnya mengapa seharusnya penarikan militer kembali ke barat dilakukan dengan cara yang terbaik. Hilangnya jabatan politik tidak selalu berarti militer kehilangan politiknya. Jadinya di sini tuh maksudnya penarikan militer kembali ke barat itu peran militer itu tidak semata-mata melepas gitu aja dari pemerintahan, tapi peran militer itu masih ada kekuatannya ataupun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah itu sendiri. Belajar dari pengalaman di berbagai negara, termasuk negara-negara di Amerika Latin, Rod Hauge mengemukakan syarat-syarat berhasilnya penarikan militer dari pemerintahannya. Selanjutnya, dalam kasus Argentina, pada awalnya hampir semua syarat-syarat itu terpenuhi. Tetapi kemudian terjadi perkembangan di mana satu persatu petinggi militer dibawa ke pengadilan. Ketika Carlos Menem berkuasa menggantikan Raul Alfonsin, perbaikan hubungan antara sipil dan militer terus dilakukan. Menem meneruskan langkah-langkah transisi kekuasaan. Langkah-langkah Menem nampaknya sesuai dengan pemikiran transisi kekuasaan. Jadinya itu pada pemerintahan Carlos Menem itu kayak istilahnya militer itu yang menjadi lebih kuasa daripada pemerintahan yang lain. Jadinya pas pergantian pemerintahan dari Carlos Menem ke Raul Alfonsin itu
hubungan antara militer dengan sipil ataupun sebaliknya itu dibangun lagi lebih baik. Jadinya lama-kelamaan militer dan sipil itu membaik. Transisi dari militer ke sipil juga harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, persatuan para elit politik sangat penting dalam melindungi keterbukaan terhadap perkembangan militer. Yang kedua, supremasi sipil terhadap militer harus dilakukan secara perlahan-lahan. Yang ketiga, konsolidasi rezim yang baru tetap membutuhkan militer untuk memberikan dukungan yang positif pada tatanan yang akan dibangun. Selanjutnya akan dibahas oleh Tirza. Oke, berikutnya kita akan masuk di nasionalisme dan demokrasi serta peran militer di Brasil. Next. Ya, nasionalisme di Brasil ini kita juga mesti melihat dari peran Creole yang juga memimpin pemberontakan di Brasil. Mereka ini adalah sebuah suku asli di Amerika Latin yang juga berbahasa Creole. Lalu berikutnya, pada tahun 1800-an, ketika Napoleon menginvasi Portugal, Raja Portugal melarikan diri ke Brasil bersama dengan keluarganya. Nah, ketika Napoleon sudah ditaklukkan, Raja kembali ke Portugal, namun Raja Portugal ini meninggalkan anaknya, yaitu Pangeran Pedro, untuk berkuasa di Brasil. Sedangkan pada tahun 1822, dia memproklamirkan dirinya sebagai Pedro pertama di Kaisar Brasil. Ia menyetujui adanya konstitusi yang menjadi kebebasan pers, lalu kebebasan agama, dan juga adanya lembaga legislatif yang dipilih. Tahun 1825, seluruh koloni di Amerika Latin telah terbebas dari kekuasaan Eropa. Namun, negeri-negeri baru tersebut segera menghadapi persoalan bagaimana menegakkan pemerintah sendiri yang stabil. Lalu kemudian sampai dengan abad ke-19, struktur masyarakat pasca kemerdekaan Amerika Latin masih tetap berwatak duiklas yang kaku, yakni masih berpatokan kepada kasta atau pembagian kelas sosial, dan pemerintahan-pemerintahan baru tetap bernuansa otoritarian korporatif. Berikutnya, ketika nasionalisme Brasil ini berjalan, lalu kemudian sistem pemerintahan yang dari kerajaan diubah menjadi sistem presidensial. Next. Oke. Selama perang kemerdekaan, Simon Bolivar bercita-cita untuk mempersatukan koloni-koloni Spanyol menjadi satu negara. Namun di sini juga dia mendapatkan begitu banyak halangan-halangan yang mencegah atau yang tidak bisa membuat negara ini menjadi satu. Negara-negara baru di Amerika Latin menjadi penghalang untuk bersatu. Setelah kemerdekaan tercapai, kemudian kelompok-kelompok tersebut tidak mencapai kata sepakat tentang jenis pemerintahan yang akan dilaksanakan di negara baru tersebut. Akhirnya, pertikaian berbuntut perang saudara yang penuh kekerasan di antara para pemimpin kemerdekaan itu sendiri. Halangan lainnya adalah terpisah-pisahnya secara geografis wilayah Amerika Tengah dan Selatan, di mana gurun Atacama dan hutan hujan tropis yang sangat luas dan lebat di wilayah Amazon menghalangi kontak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ya, berikutnya adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Amerika Latin ini membuatnya terbagi menjadi 18 negara bagian, yang kemudian membuat Republik Kolombia Raya terpecah menjadi 3 negara dan juga seterusnya. Ya, berikutnya adalah demokrasi di Brasil. Yang pertama kita akan membahas tentang transisi demokrasi di Brasil. Transisi demokrasi dimulai sejak era tahun 1974 yang dipicu oleh pandangan reformis Vatikan II tentang pemenuhan hak-hak individu dan oposisi. Dari sini kita bisa melihat bahwa faktor agama di Amerika Latin pada masa itu sangat mempengaruhi orientasi politik pemerintah.
Lalu faktor lain yang mempengaruhi orientasi politik di Brasil adalah merosotnya legitimasi rezim otoriter akibat depresi ekonomi, misalnya inflasi, lalu hutang luar negeri, dan pengangguran yang tinggi, dan lain sebagainya. Berikutnya, transisi demokrasi Brazil juga disebabkan oleh perubahan perilaku elit politik karena didorong oleh faktor agama dan tekanan dari masyarakat sipil, dan juga peran kepartaian yang semakin kuat dengan penerapan sistem multipartai dan jeratan institusi Bretton Woods yang melemahkan kapasitas ekonomi Brazil serta memantik gelombang besar aksi demonstrasi. Ya, yang kedua kita akan pindah ke konsolidasi demokrasi Brazil. Konsolidasi demokrasi Brazil ini dimulai saat konstitusi baru diterapkan yakni pada tahun 1988. Penerapan konstitusi tersebut menjadi pintu masuk bagi konsolidasi demokrasi sebab menciptakan pemerintah yang terbuka dan demokratis, jaminan yang luas atau hak-hak dan demokratisasi. Tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah Brazil untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa pembangunan ekonomi dapat selaras dengan sistem demokrasi serta penguatan integritas dan pemberantasan korupsi. Lalu fenomena kebangkitan gerakan populisme sayap kanan yang menjadi tren global, yaitu presiden dari Brasil sendiri, yaitu Jair Bolsonaro. Bolsonaro termasuk dalam kategori pemimpin popularitas otoriter. Hal itu tampak dari pandangan dan kebijakan publiknya yang berdiktatoral serta anti-demokrasi. Nah, presiden ini juga mengaku bahwa dia rindu terhadap kekuasaan diktatoral militer Brasil, yakni pada tahun 1964 dan 1985. Ya, berikutnya adalah peran militer di Brasil. Exitnya militer dari gelanggang politik dan kekuasaan di Brasil direncanakan secara teliti, pelaksanaannya pun dikontrol oleh para militer sendiri. Berikutnya adalah ada semacam masa transisi atau periode rezim militer dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Dari awal masa transisi tahun 1974 hingga serah terima kekuasaan 1985, tentara sama sekali tidak mengalami hambatan yang berarti dalam mempertahankan hak-hak istimewanya. Berikutnya. Oke, sekian dari kelompok kami, dari hal-hal materi kami yang sudah kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup WA. Terima kasih. Gracias, Tuhan memberkati.